Halo Ayah Bunda, jujur deh, pernah nggak sih ngerasa tiap masuk jam makan tuh hawanya, udah kayak mau perang aja, bikin stres dan nguras emosi banget kan? Anak maunya makan menu yang itu-itu terus. Pas dikasih sayur, wah langsung tutup mulut rapat-rapat. Kalau Ayah Bunda lagi ada di fase capek fisik dan mental ngadepin ini, beneran deh, perasaan itu valid banget. Tapi pertanyaannya gini, sebenarnya perilaku anak yang suka pilih-pilih makanan atau nolak makan ini emang murni fase perkembangan normal aja? Atau jangan-jangan kebiasaan kita di rumah dan pola asuh juga ikut andil nih? Nah yuk kita bedah bareng-bareng. Di penjelasan kali ini, kita bakal kupas tuntas soal apa sih sebenarnya picky eater itu, apa aja fakta dan resikonya, terus kita cari tahu 4 penyebab utamanya, sampai gimana cara ngebangun kebiasaan makan yang asik. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan picky eater? Singkatnya gini, picky eater itu kondisi waktu anak bener-bener nolak nyobain makanan baru atau yang maunya makan jenis yang itu-itu aja. Tapi Ayah Bunda tahu nggak, sebenarnya ini tuh fase yang lumayan normal loh, apalagi buat anak usia 2 sampai 6 tahun. Di umur segini, mereka tuh lagi belajar mandiri, lagi senang-senangnya ngerasa punya kendali penuh atas apa yang masuk ke mulut mereka. Lanjut ya, kita masuk ke fakta dan resiko di balik fase ini. Coba tebak, berapa banyak sih anak yang ngalamin ini? Jawabannya 20-50%. Gede banget kan? Jadi kalau hari ini Ayah Bunda lagi pusing di meja makan, tenang aja, kalian sama sekali nggak sendirian. Ini tantangan nyata yang juga lagi dihadapin sama jutaan orang tua di luar sana. Walaupun dibilang normal, kita jelas nggak bisa diem aja ya. Bayangin deh, di satu sisi anak jadi kurang banget variasi nutrisinya, apalagi dari buah dan sayur. Nah, kalau fase ini dibiarin berlarut-larut, ngerinya bakalan ada risiko jangka panjang yang lumayan serius buat pertumbuhan fisik dan pastinya daya tahan tubuh si kecil. Nggak mau kan anak kita gampang sakit? Terus kira-kira apa ya pemicunya? Nah, ini dia 4 penyebab utamanya. Biasanya ada 4 pemicu utama nih yang sering kejadian di rumah. Pertama, seperti yang sempat kita bahas tadi, ada dorongan kuat dari si anak buat pengen mandiri. Kedua, jangan-jangan ada trauma makan. Misalnya mereka pernah dipaksa atau dimarahin pas lagi makan. Ketiga, ini nih yang sering luput. Indra pengecap anak jadi tumpul gara-gara keseringan dikasih makanan instan yang rasanya kuat banget. Dan yang keempat, pastinya karena kurang fokus makan akibat keasyikan main gadget. Sekarang ke bagian paling pentingnya nih. Gimana caranya kita ngebangun kebiasaan yang lebih baik? Kuncinya sebenarnya ada di sini. Urusan picky eater ini bukan cuma soal anak yang lagi keras kepala kok, tapi ini lebih tentang gimana sih rutinitas harian yang udah kita bangun di rumah. Biar bisa ngelewatin fase ini, kita harus pelan-pelan ngubah fokusnya. Dari yang tadinya kita frustrasi ngadepin anak, mending energi kita dialihin buat perbaikin rutinitas. Bikin suasana meja makan itu jadi momen yang hangat, santai, dan menyenangkan buat mereka. Kadang kita perlu refleksi sebentar nih, jangan-jangan stres dan panik yang kita tunjukin di meja makan justru bikin anak ikutan tegang dan makin nolak makan. Coba deh mulai rileks sedikit ya. Oh ya, Ayah dan Bunda sendiri pasti punya pengalaman seru kan ngadepin kelelahan di jam makan ini. Gimana sih cara jitu kalian buat ngatasinya? Yuk saling cerita dan bagi tipsnya di kolom komentar, biar kita bisa saling kasih semangat. Nah, disinilah peran orang tua menjadi sangat penting bagi anak. Cara orang tua mendampingi anak saat makan sangat mempengaruhi kebiasaan makan anak dalam jangka panjang loh. Nah, ternyata ada beberapa pola asuh yang sering terjadi. Pola asuh yang pertama adalah pola asuh otoriter, di mana orang tua cenderung memaksa anak dalam memilih menu makanan. Kemudian orang tua juga cenderung memaksa anak dalam menghabiskan makanan yang sudah disediakan. Dampaknya bagi anak adalah anak menjadi trauma dan cenderung memilih untuk menolak makanan tersebut. Nah, pola asuh yang kedua adalah pola asuh permisif, di mana pada pola asuh ini justru kebalikan dari pola asuh otoriter, di mana dalam pola asuh permisif ini orang tua justru membiarkan semua makanan bisa masuk ke dalam tubuh anak, di mana orang tua cenderung untuk membebaskan anak dalam memilih makanan apapun yang ia sukai. Nah, hal ini juga memiliki dampak yang cukup serius bagi anak, di mana anak hanya cenderung untuk memilih makanan yang ia sukai saja. Nah, terkadang makanan yang disukai anak-anak itu kurang memiliki gizi yang cukup bagi anak.
Pola asuh yang terakhir adalah pola asuh responsif, di mana pola asuh ini merupakan pola asuh yang amat sangat dianjurkan, di mana orang tua itu membebaskan anak dalam memilih tetapi tetap dengan pengawasan. Nah, dalam pola asuh ini orang tua memberikan beberapa pilihan, bahkan orang tua juga mendampingi anak saat makan loh. Nah, dampak dari pola asuh ini, anak lebih bebas memilih makanan yang ia suka, tetapi tetap mengandung gizi yang sesuai karena atas pengawasan orang tua. Banyak sekali penelitian yang telah membuktikan bahwasannya pola asuh responsif ini memiliki dampak yang baik bagi anak, di mana kesehatan anak tetap terjaga dan anak bebas memilih makanan yang ia sukai dan membuat dia nyaman. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah jangan memaksa anak dalam memilih menu makanan yang menurut kita itu enak, tapi mungkin menurut anak kurang nyaman. Kemudian yang kedua adalah orang tua juga berhak untuk mengenalkan makanan yang baru kepada anak, supaya variasi makanan tetap terjaga. Nah, selanjutnya adalah ciptakan suasana makan yang nyaman bagi anak. Kemudian yang gak kalah penting adalah jadikan orang tua sebagai role model, karena anak belajar dari apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Ayah bunda, picky eater adalah hal yang umum terjadi bagi anak usia dini. Namun hal ini tidak bisa disepelekan. Dengan pemahaman tentang gizi dan pola pengasuhan yang positif, anak bisa belajar memilih makanan dengan menyenangkan dan tentunya sehat. Karena pada akhirnya, kebiasaan makan anak sejak dini akan berpengaruh jangka panjang terhadap kesehatan anak. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.